Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berikutnya sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah. Judul yang akan kita bahas di mimbar yang singkat ini yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebelum kita jauh melangkah atas judul ini, khatib ingin menyampaikan wasiat takwa buat kita bersama. Karena terpentingnya wasiat ini yang setiap khatib dimanapun berada, mimbar manapun, masjid manapun, wilayah manapun, seluruh khatib menyampaikan wasiat ini, mengajak seluruh jamaah untuk melaksanakan perbuatan baik, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah Allah dan senantiasa meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita mengerjakan perintah Allah dan istiqomah pula kita meninggalkan larangan Allah, harapan kita semua tentunya kita menjadi hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling besar yaitu diakui sebagai umat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa terbuka ampunan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah. Kalau kita berbicara masalah amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus tahu apa yang disebut dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar ini yaitu senantiasa mengajak seseorang atau orang lain untuk mengerjakan kebaikan. Apapun kebaikan tersebut, selagi tidak melanggar aturan dan memang perintah dari Allah dan Rasulnya, maka ini akan mengandung pahala dari latar belakang kegiatan dan perbuatan yang kita kerjakan. Inilah tugas kita, mengajak orang berbuat baik dan mencegah manusia untuk berbuat mungkar, keburukan, kezaliman, kejelekan dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat, menurut ulama kita seluruhnya sependapat bahwasanya amal ma'ruf nahi mungkar ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap muslim. Artinya, kalau kita sebut bahwasanya ini adalah tanggung jawab setiap muslim, artinya fardu ain. Ketika kita berkata dengan fardu ain, ini adalah tanggung jawab setiap kita. Kenapa? Hukumnya fardu ain. Semua kita punya kewajiban mengajak orang berbuat kebaikan, menegur orang ketika melakukan kesalahan. Inilah menurut ulama kita. Lalu coba kita lihat ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Sudahkah
kita mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar tersebut. Kita lihat diri kita lihat keseharian kita lihat di dalam lingkungan kita. Sudahkah kita berbuat, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, menegur orang lain dalam rangka mengerjakan keburukan? Kalaulah hal ini sudah terlaksanakan oleh kita, maka kewajiban fardu ain itu sudah kita laksanakan dan sudah kita jalankan. Kalau seandainya hari ini semuanya itu belum kita kerjakan, maka insya Allah kita belum menjadi manusia muslim seutuhnya. Kenapa? Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas, man ra'a minkum munkaran, ketika seseorang itu melihat kemungkaran, ketika seseorang itu melihat kezaliman, falyughayyirhu biyadihi, maka cegah dengan tangannya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan. Kalau kita berbicara kekuasaan di sini, tentunya yang punya hak veto, kewenangan di sini adalah mereka yang memiliki jabatan. Siapa dia? Mungkin boleh jadi gubernur, wali kota, pak camat, pak lurah, kepala desa, pak RW, kepala dusun, pak RT. Tugas mereka. Kenapa? Karena mereka punya kekuasaan, mereka punya tangan besi yang ketika tanda tangan mereka ini mereka keluarkan suatu aturan, maka mau tidak mau, kuat tidak kuat, harus tetap dijalankan oleh umat manusia. Tentunya kewenangan ini ketika kita jalankan atas perintah Allah, atas rel-rel yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kebaikan akan senantiasa menyertai kita. Namun ketika wewenang ini kita salah gunakan, kita diangkat sebagai RT, kita diangkat sebagai RW yang lebih dekat dengan masyarakat, namun keputusan dan kebijakan kita menyengsarakan rakyat, kebajikan yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan aturan, maka disinilah letaknya penyelewengan jabatan. Kalau hal ini terjadi, maka insya Allah kehidupan bertetangga kita di wilayah kita tidak akan pernah ada damainya, tidak akan pernah ada tentramnya. Kenapa? Karena aparat yang ada di wilayah tersebut sudah tidak memegang amanah yang sudah diamanahkan kepadanya. Ini melalui tangannya. Lalu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya, fa illam yastati, kata baginda Rasul, kalau seandainya engkau tidak mampu pakai tangan, ataupun engkau bukan RT, engkau bukan RW, engkau bukan pejabat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul apalagi? Fa bilisani, maka cegahlah dengan lisanmu. Larang mereka yang berbuat kemungkaran, larang mereka yang berbuat kezaliman yang terlihat oleh kita. Siapapun kita, seluruhnya masuk di sini. Namun ingat, sebelum kita melarang seseorang, sebelum kita melarang orang lain untuk meninggalkan keburukan, tentunya kita harus tunjukkan dahulu uswatun hasanah yang ada di dalam diri kita. Kebaikan-kebaikan yang harus kita terapkan setiap harinya. Ketika kebaikan itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan gampang, akan mudah untuk menasihati orang lain. Kenapa? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tegur kemungkaran itu dengan lisanmu, kata Rasul. Ingat, inilah dia pentingnya etika, moral, akhlak di dalam kehidupan ini. Kalaulah kita berakhlak, kalaulah kita beretika, kalaulah kita bermoral, kehidupan kita, insya Allah kita akan menjadi panutan di dalam masyarakat kita. Insya Allah kita akan didengarkan kalimat demi kalimat yang kita sampaikan. Namun sebaliknya, kalau seandainya etika ini tidak kita miliki, moral ini tidak kita miliki, setinggi apapun ilmu yang hari ini kita dapatkan, gelar kita sudah S2, S3, S4 dan lain sebagainya, namun ketika etika kita tidak ada, akhlak tidak kita miliki, maka kita tidak akan pernah didengarkan oleh siapapun, sekalipun gelar kita profesor. Kenapa? Karena kita tidak mencontohkan orang lain.
Kita tidak bisa menjadi contoh buat orang lain. Inilah dia tujuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama sekali diciptakan di muka bumi. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak jahiliyah kepada akhlak yang taat kepada Allah. Akhlak yang banyak lupanya kepada akhlak yang senantiasa ingat kepada Allah. Inilah tugas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu makanya hendaknya kita luruskan etika kita, luruskan moral kita, luruskan akhlak yang hari ini kita miliki. Jangan sampai berbeda keyakinan kita salahkan orang lain. Gampang sekali kita menyalahkan orang lain. Yang ini salah, yang itu salah, yang ini sesat, yang itu sesat, yang ini neraka, yang itu neraka. Emangnya surga itu milik kita? Gampang sekali kita menyesatkan orang lain. Gampang sekali kita menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal jelas di dalam sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mendapati sebuah pendapat dari sahabatnya yang tidak sesuai dengan pendapatnya, Rasul tidak salahkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, pendapat engkau benar. Namun yang terbaik atas kasus ini adalah seperti ini. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul. Bukan langsung menyalahkan, oh engkau salah, oh engkau sesat, oh engkau neraka. Tidak. Inilah kehebatan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah orang lain disalah-salahkan, janganlah orang lain disesat-sesatkan. Ingat, ketika kita menyesatkan orang lain, artinya kita sama menyesatkan diri kita sendiri. Ketika kita menyalahkan orang lain, maka sama seperti kita menyalahkan diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum, kata Allah. Ketika engkau berbuat baik kepada orang lain, maka engkau akan berbuat baik sama seperti engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Ketika engkau menyalahkan orang lain, ketika engkau menyesatkan orang lain, ketika engkau menyakiti orang lain, sama seperti engkau menyesatkan dirimu, engkau menyakiti dirimu, engkau menyalahkan dirimu, kata Allah. Yang berkata Allah, bukan saya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, marilah sama-sama kita cegah kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat kita, di pelupuk mata kita, melalui lisan kita. Lalu kita lihat lagi apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, fa illam yastati. Kalaupun dengan tangan engkau tidak mampu, dengan lisan pun engkau tidak mampu, fa biqalbi, maka dengan hati. Sesungguhnya dengan hati ini adalah selemah-lemah iman. Artinya seluruh kemungkaran tidak kita setujui di dalam hati kita. Setuju seluruh kezaliman tidak kita setujui di dalam hati kita. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tenggelamkan kezaliman itu. Ini dia selemah-lemahnya iman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kemungkaran yang mana yang harus kita cegah? Dan semua kita hari ini punya kemampuan untuk mencegahnya. Yang pertama yang harus kita cegah yaitu kemungkaran yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang mana kemungkaran yang ada di dalam diri kita? Yang pertama, sifat sombong. Kalaulah hari ini terbesit rasa sombong sekecil apapun di dalam hati kita, maka jangan pernah kita berpikir kita akan bisa masuk surganya Allah. Kenapa? Kita lihat sejarah syaitan, iblis itu Allah keluarkan dari surga, Allah campakkan, Allah jatuhkan ke alam semesta ini, ke dunia ini. Kenapa? Karena satu perkara, yaitu sombong. Ana khairum minhu, katanya, ya Allah, aku lebih mulia dari Adam, ya Allah. Ngapain kau suruh aku sujud kepada Adam? Sombong. Allah campakkan dia ke muka bumi. Padahal jelas iblis adalah makhluk Allah yang paling taat sekali kepada Allah. Lalu manusia, kita, apakah kita termasuk manusia yang taat kepada Allah atau tidak? Jawabannya tidak. Kita lebih banyak lupa daripada ingat kepada Allah.
Kita lebih banyak jauh daripada dekat dengan Allah. Kita lebih banyak waktu kita hura-hura daripada ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditambah lagi dengan sifat sombong. Tentunya kita lebih iblis daripada iblis. Kita lebih syaitan daripada syaitan. Kalau seandainya sifat sombong ini ada di dalam diri kita. Ini sifat yang harus kita jauhi. Kalaulah seandainya sombong ini tidak ada di dalam diri kita, insya Allah kehidupan kita akan tenang, kehidupan kita akan aman. Ini yang ada di dalam diri kita. Yang pertama sombong. Yang kedua apa? Yaitu lisan kita senantiasa berkata fahsya, berkata kotor, berkata menyumpah dan lain sebagainya. Kenapa gampang sekali lisan kita keluarkan kalimat-kalimat kotor, kalimat mencarut, kalimat sumpah serapah? Kenapa gampang? Karena keimanan di dalam diri kita sangatlah kecil. Sangatlah kecil ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisan kita gampang sekali menyebut kalimat sumpah serapah, gampang sekali menyebut kalimat-kalimat yang carut marut, padahal dengan kalimat tersebut bisa merendahkan diri kita, dan bahkan dengan kalimat kotor tersebut bisa menjatuhkan kita kepada lembah yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkaran yang harus kita cegah. Yang pertama yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, kemungkaran yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Yang mana, ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini ada anak gadis kita, beliau sudah balik, atau mungkin istri kita, atau mungkin cucu-cucu perempuan kita, atau mungkin orang tua kita, mungkin mereka keluar tidak menggunakan hijab, tidak menutup aurat mereka. Ini adalah kemungkaran yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita, ma'asyiral muslimin. Jangan pernah kita berharap doa kita akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hari ini kita masih bergelimang dengan kemungkaran tersebut, sekalipun bukan kita yang mengerjakan. Yang membuka aurat itu adalah anak gadis kita, yang membuka aurat itu adalah istri kita. Namun kita akan terkena dampak daripada kemungkaran tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa minta bahagia, jangan pernah berharap bahagia dari Allah. Kenapa? Karena kita senantiasa bergelimang dengan kemaksiatan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kemungkaran yang harus kita cegah, yang bisa kita cegah semuanya kita, yaitu di tengah kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaulah di tengah-tengah masyarakat kita ada sabung ayam, ada perjudian, ada narkoba, ada minum-minuman keras yang kita tahu dan kita tidak mau ambil tahu, maka ingatlah azab yang akan Allah turunkan kepada kita. Yang mana? Yang pertama, ketika kita mengetahui di tengah masyarakat kita ada kemungkaran, ada perjudian, tidak kita cegah, maka efek dari hal tersebut yang pertama, Allah akan angkat barokah di wilayah kita. Makanya di wilayah kita itu ribut aja. Si anu sama si anu bertengkar, si anu sama si anu kelahi, si anu sama si anu tidak bertegur sapa. Kenapa? Allah sudah angkat barokah di wilayah kita. Ini yang pertama. Yang paling kita takuti adalah ketika Allah angkat barokah di tengah-tengah rumah tangga kita. Kenapa? Kita mampu menegur, kita mampu untuk menindaklanjuti mereka yang melakukan kemaksiatan, namun tidak kita lakukan, Allah akan angkat barokah dari keluarga kita. Ingat, ketika keluarga kita Allah angkat, Allah cabut barokahnya, maka jangan pernah berharap kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Jangan pernah berharap kita memiliki istri yang solehah. Jangan pernah berharap rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bermimpi kita. Kenapa? Barokahnya sudah Allah cabut. Kenapa? Kita punya kemampuan, tapi tidak kita laksanakan kemampuan kita tersebut. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang berbahagia, mungkin ini yang bisa khotib sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.